15 cm, 20 kali champion. Itu produk dari jenengan ya? Produk nggih. Oke, ini mantap. Ini kita akan tanya beliau bahan untuk show itu yang seperti apa sih nanti. Nah, ini ada tips di video kita kali ini, sahabat koi. Oke, untuk ini size-nya berapa, Pak? Ini baru 12 cm, Mas. Baru 12 cm ya. Berarti biasanya ke mini dia ya. Ke mini ya, super mini. Super mini untuk kalau ikut di sebuah kontes. Nah, kalau ini kisaran harganya berapa sih, Pak? Ini saya kemarin Seribu koi, seribu warna. Apa kabar sahabat pecinta koi semua? Kembali lagi sahabat koi, saya ajak untuk berbagi informasi pada video kita kali ini ya. Nah sahabat koi, saya sering ajak sahabat koi ke sebuah kontes ya, untuk review ikan-ikan yang ada di sebuah kontes atau koi show. Nah pada kesempatan kali ini sahabat koi, saya ajak ke salah satu breeder yang fokus hanya untuk ikan-ikan show quality atau mempersiapkan ikan-ikan kontes. Nah, nama farmnya apa, breedernya siapa, kita akan review pada video kita kali ini. Oke, namun sebelum itu sahabat koi boleh dong like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebisu Koi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Oke, Mas, beneran di rumah hari ini. Nggih. Biasanya jenengan suka keliling ini. Ya agak istirahat dulu. Kayaknya seminggu full, seminggu terus keluar kota. Nah, sahabat koi, seperti yang saya ceritakan tadi, saya sekarang ada di daerah ini Kediri Pak ya Mas? Kediri, Desa Ndeyeng. Desa Ndeyeng. Iya. Untuk Kabupaten Kediri, kecamatannya apa Pak? Ringenrejo. Ringenrejo ya. Ini udah perbatasan dengan Blitar ya? Udah, ini perbatasan dengan Udanawu. Udanawu. Ponggok. Ya. Oke. Nah, sahabat koi, sebelum kita nge-review di nama farmnya apa sih Pak? Ndeyeng Koi Farm. Ndeyeng Koi Farm. Nah, ini sahabat koi, saya baru ngeh nama farmnya. Yeah. Oke. Nah, Pak bisa diperkenalkan, maksudnya jenengan itu mulai suka ikan koi itu dari tahun berapa sih Pak? Saya suka koi dari 97 Mas. Dari 97 ya? Itu awalnya sih hobi. Yeah. Hobi, terus coba pelihara sampai mungkin 3 tahun baru breeding. 3 tahun baru breeding? Baru breeding, ya belajar dulu lah ke orang gitu. Ada gurunya lah istilahnya. Oke. Ya. Itu dari 97 itu jenis ikan koi apa Pak yang segini? Kohaku Sanke dulu. Kohaku baru Sanke mengenal ya? Kohaku Sanke. Oke. Ya. Kohaku Sanke. Terus breeding, yang jenengan breeding apa Pak? Ya itu tadi Kohaku Sanke juga. Kohaku Sanke juga ya? Soalnya menekuni salah satu dulu. Oke. Jadi kita bisa nggak ini Kohaku Sanke breeding gitu. Yeah. Hasilnya kayak gimana gitu. 97 itu jenengan berarti usia si SMP kelas 2 itu usia kisaran berapa ya? SMP kelas 2 Iya, kelas 2. Berarti masih SMP udah udah mendalami ikan koi ya. Oke, ini sahabat koi, jadi nggak main-main beliau ini untuk mendalami ikan koi. Dari SMP kelas 2 beliau sudah mulai mengenal ikan koi dan mulai serius, nggak cuma mengenal aja Pak nggih. Mulai belajar lah ke orang gitu. Mulai breeding itu tahun 2000. 2000-an lah. 2000-an ya, itu berarti masih SMK nggih. STM SMK lah. Nggih, masih SMK. SMK-nya malah di ini mesin, Mas. Oh, mesin. Bukan diberi kanan. Oke. Nah, sahabat koi ini agak unik juga ini. Leweng, Mas. Oke. Tapi di usia itu udah belajar breeding, Pak? Udah. Berarti udah mendapat penghasilan juga dari udah saya ya lumayan lah dulu. Jadi nggak ngerepotin orang tua lah. Oke, jadi gitu. hobi itu tadi nggih. Iya. Nah, terus untuk sekarang sendiri, jenengan lebih fokus ke jenis ikan koi apa sih, Pak? Saya lebih fokus ke soa, Mas.
Kesewa ya. Sowa itu enak mas. Enaknya apa Iya. nih Pak? Nah, kita gini, kalau breeding sowa itu kan misalnya indukan siro, lawannya sowa. Keluarnya nggak hanya satu jenis. Nanti keluar hiu curi, sowa sendiri, tanco, sama siro. Nah, jadi ada 4 sampai 5 jenis kan. Oh, Nah, itu enaknya kalau breeding sowa. indukannya apa Pak? Indukannya saya kebanyakan siro. Siro. Iya, kebanyakan Terus siro. pejantannya soa. Jangan sowa. Untuk indukan sendiri, jenengan biasanya lebih ke lokal atau ke impor gitu ya Pak? Saya ambilnya F1 mas. Ya lokal lah, bisa dibilang lokal. Tapi indukan luri-lurinya dari indukan impor dulu. Jadi saya yang breeding, nanti anakannya buat indukan. Iya, berarti lainnya nanti dari impor. Dari import, iya. Kalau untuk pejantannya, Biasanya saya ambil dari orang-orang yang kayaknya sering juara. Misalnya dari Blitar, dari kayak Pak Mubin, kayak dulu mendiang Pak Tarhib, kayak gitu mas. Jadi ada gen yang bagus gitu. oh, Iya, iya. tetap berarti bloodline-nya tetap diperhatikan. Diperhatikan, ya. Kita nggak ngawur beliin pejantan tuh nggak ngawur. Harus tahu gennya dari mana dulu. Memang itu nanti menurunkan anak-anakan yang Ya alhamdulillah lah udah. Apa ya, sering lah dapat juara. Nah, sahabat koi, ini saya kasih sedikit bocoran. Kalau sahabat koi berkunjung ke sini, ini serasa di tengah-tengah koi kontes. Jadi ikan-ikan yang ada di sini itu ikan-ikan yang so quality kebanyakan Pak. Ya alhamdulillah so So quality. quality. Iya. Nah, jadi beliau ini fokus ke ikan. Kan bagus lah. Nah, itu tadi ya keuntungan untuk breeding soa itu Ya, beberapa berapa jenis ya. Kalau misalnya kalau goromo kan susah mas, cuma satu. Misalnya bodo goromo, paling bodo goromo yang keluar. Ya, jadi ya kita ambil yang maksudnya kan customer kan nggak suka soa hanya suka soa kan, suka yang lain kayak siro, kayak tanco kan pasti ada lah customer yang seneng jenis-jenis tertentu kayak gitu. Jadi kita menyediakan lah intinya. Nah, kalau untuk ini sendiri Pak, untuk sekarang sendiri, jenengan lebih ke breeding sendiri atau seperti apa? Saya kerjasama sama petani partner, Oh, partner. ada partner kerja. Oke. Kebanyakan saya breedingnya di Tulungagung. Oh, nggak di Blitar? Enggak, Atau enggak. di Kediri nggak? Enggak, di Tulungagung saya. Oh, oke. Kalau untuk di Tulungagung ada berapa partner Pak? Mungkin ada 8 petani saya. 8 petani. 8 petani. Itu kisaran berapa ini? Berapa kolam? 3 sampai 4 kolam minimal satu orang. Oke. Untuk sistemnya sendiri seperti apa? Sistemnya kita petani yang breeding, ya kan kita menyediakan induk, petani yang breeding. Kita ambil waktu juling kita ambil yang 50% yang bagusnya aja. Jadi yang 50% yang bagus itu petani kita bayar, kita beli. Oke. Terus sisanya itu bagian petani semua. Jadi yang HQ apa yang pasar atau yang di bawahnya bagus itu Oke, grade bagian A, grade B, itu misal bagian ya. petani semua. Oke. Jadi kita nggak ambil apa semua istilahnya separuh yang HQ yang apa gitu nggak ambil, cuman yang bagus, yang minimal bahan buat show. Nah, ini nanti menarik. Kita akan tanya beliau bahan untuk show itu yang seperti apa sih nanti. Nah, ini ada tips di video kita kali ini, sahabat koi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya dulu ya. Nanti kita akan tanya beliau bahan ikan koi untuk show itu minimal yang dipilih seperti apa sih kayak gitu. Nah, ini oke. Berarti yang jenengan ambil itu ikan-ikan untuk yang show quality aja. Ya, show quality. Dari sekali breeding itu kira-kira jenengan dapat berapa ekor sih Pak? Nggak banyak mas kalau show quality. Oh ya, Enggak, cuman kadang 20 ekor, kadang bisa 50. berarti sedikit sekali Sedikit ya? sekali, Mas, Sekali persentase. tebar itu berapa ekor? Sekali tebar ada 10.000. 10.000 ya? 10.000 ya. Berarti kecil sekali prosentasenya ya? Kecil mas. Iya, Ikan iya. bagus itu kita kan seleksinya ketat mas. Jadi nggak asal bilang ikan bagus ke customer itu enggak. Jadi memang kualitas kita terbukti di arena. Iya, Jadi iya. minimal juara kita jualnya kayak gitu. Prestasi ikan jenengan yang dari jenengan Iya. itu oke, kita nggak akan sebutkan breeder mana yang Ya, beli ya. ya. Itu ada prestasi paling banyak atau paling keren itu ikan dengan berapa kali juara atau seperti apa? Itu 20 kali champion mas. Di 20? ukuran 15 cm. 15 cm, 20 kali champion.
Itu produk dari jenengan ya? Produk nggih. Oke, Asli ini. mantap. Ini dan ikannya sekarang masih ikut-ikut. Masih ikut nggih. dan ada adiknya udah 5 kali atau 4 kali champion. Berarti ini yang mengikut jejak kakaknya ya, ini ya? mengikut jejak, memang adiknya pas itu. Oke, itu ikan dari jenengan ya? Nggih. Jenisnya apa Pak? Soa gindrin mas. Soa gindrin Nggih. ya? Nah ini sahabat koi mungkin yang pernah tahu atau pernah lihat di sebuah kontes, ini adalah produk dari beliaunya. Nah oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang kalau sahabat koi kalau main ke sini itu pasti akan melihat ikan so quality. Makanya saya tadi bilang bahwa kalau main ke sini seperti di tengah-tengah kontes. Jadi ikan-ikan so quality yang ada di sini. Jadi sedikit sekali Pak nggih yang diambil. Sedikit ya kita apa ya? Selektif banget Mas. Jadi untuk seleksi. Jadi maksudnya nggak terlalu banyak diambil, yang penting kualitasnya bagus. Kecil finish biasanya. Kecil finish, yang kita kan mainnya kecil. Yeah. Kita main kecil. Jadi kalau ikan gede kan susah Mas. Namanya pasti impor lah, pasti jago-jago keeping itu pas kita kalah lah. Oke, berarti jenengan ada tujuannya juga nggih? Iya. Untuk memilih ikan-ikan koi yang kecil ini untuk show quality memang menghindari hitungannya benturan dengan ikan impor. Oke. Dan pecinta koi biasanya lu suka ikan kecil nggih? Nggih, alhamdulillah customer alhamdulillah udah banyak ikan kecil, ya. Nggih. Harganya terjangkau, Mas. Harganya terjangkau ya? Itu ya, biarpun dibilang orang yang masih baru itu kan wah mahal sekian-sekian gitu. Tapi kalau pemain kontes itu kan ya mereka otomatis mau kalau lihat kualitas ikannya dulu gitu. Oke, dengan kualitas bagus, so quality, harganya masih terjangkau, ya. Terus untuk pendaftaran juga nggak terlalu berat, murah Pak, ya? gitu. Oke. Orang ikutnya senangnya itu. Nah, sahabat koi pasti penasaran harga-harga ikan koi yang ada di sini, tapi itu akan kita bahas di video selanjutnya nanti. Saya akan review harganya juga. Nanti saya akan tanya-tanya. Nih seperti yang di bawah saya ini, sahabat koi bisa lihat ada beberapa soa juga yang wah keren sekali lah bilang. Ada ini apa namanya susui juga Pak? Susui ya? udah pernah champion. Udah pernah champion ya. juga nggih. Nah ini saya ngobrol di bawahnya ada ikan koi keren-keren ini. Pasti penasaran sahabat koi bisa main ke sini. Ini daerah mana tadi Pak? Deyeng ya? Kediri ya, ikutnya Deyeng, Kediri. Kediri. Ya. Nah tapi kalau sebelum ke sini jenengan bisa langsung hubungin beliau dulu karena beliau sering keliling, hobinya juga mancing Pak ya? Mancing ke laut. Oke, nanti Masih nomor hiburan, Mas. Nomor beliau saya tulis di kolom deskripsi, misal pengen menghubungin beliau. Nah, pada video kali ini Pak, saya pengen ngasih tips buat teman-teman mungkin ya untuk mengenali ikan koi yang so quality mungkin. Itu yang dari kecil tuh ciri-cirinya seperti apa sih kayak gitu. Ya, kalau buat so itu ciri-cirinya dari kualitas beni, kalau soa, sumi, sama putih baru pattern. Terus body Mas terakhir. Oh, oke. Ya, yang beninya halus lah, sama suminya juga halus. Oke. Itu pun juga nggak gampang ngedrop. Oh, okay. Intinya kualitasnya udah dites aja dulu misalnya gitu di tempat putih ngedrop apa enggak. Kalau dia kuat pasti menang. Kalau nggak ngedrop kayak gitu. Iya. Mungkin ada contohnya jenengan? Ada, kemarin yang baru aja lah dari Lumajang ada. Ada ini. Bisa dilihat Pak yang sebelah ini, mana ini, Pak? ini. Oke. Kemarin juara 1 di Lumajang. Oke. Nah, maaf tempatnya berantakan ya Mas. Oke, ini sahabat koi bisa lihat. Ini banyak Udah ada sekali. undangan ini Mas. Oh, ini undangan ini buat acara mana Pak? Pasuruan ya? Pasuruan ya, nanti September ya. 9-11 September nih sahabat koi yang pecinta untuk kontes pasti akan datang itu nanti. Waktu dekat ini Blitar Pak ya? Iya, Blitar. Ada di Blitar festival. Ini minggu ini kan? Iya, minggu ini. Nah, ini sahabat koi bisa dilihat. Nanti kita akan pengen lihat contoh ikan yang so quality dan udah champion nih Pak ya? Ini baru juara 1 ikan baru dari angkat Mutpon. Oke. Jarak berapa hari sih Pak kalau dari Mutpon ke sebuah kontes gitu biasanya? Ya, Besarnya? maksimalnya sebulan sih Mas, agak lama. Cuman kalau ikannya memang sudah strong kayak gini, BNI juga udah merah, sumi juga udah finish. Minimal dia dapat juara. Oke,
Ini juara satu di Juara satu Lumajang kemarin ya. Baru kemarin. Ini size-nya 14 cm. 14 cm, Ya. belum ke 15 ya. Belum. Oke, ini masih layak Bodi untuk juga masih kurang. Bodi kan belum di push ini juga. Cuman dia udah punya ciri-ciri bulat bodinya. Oke, ini tapi belum kelihatan jantan atau betina ya? Kelihatannya jantan kalau udah finish kecil kayak ini biasanya jantan. Oh gitu. Iya. Berarti kalau kecil sudah finish kebanyakan jantan. Pak, Jantan ya? kebanyakan. Oke, ini sahabat koi satu ilmu lagi yang bisa kita dapat dari channel kita. Iya. Nah, ini sudah ada pemiliknya atau belum, Mbak? Sudah ownernya orang Jawa Tengah ini. Oke, ini sahabat koi ini udah laku, udah punya owner. Jadi kalau kita bicara soal harga kayaknya kurang serak. Mungkin ada yang belum ada ownernya, Pak? Ada ini di sebelah sini. Oke, yuk kita Sini. lihat dan nanti kita akan tanya. Ini saya kasih contekan sedikit aja. Ya tempatnya cuman kayak gini. Ya, karena yang memang penting nggak banyak ikannya. yang jenengan Ya. ambil ya, dari sekian ribu cuma sekian ekor. Nah, Ini masih bakalan ini. Oke, Belum ini finish 100%. calon, ya. Ya, masih suminya masih gradasi. oke. Jadi milih ikan harus pekat kayak tadi suminya. Ini dia masih butuh keeping, Pak ya? Butuh ini masih di keeping, Mas, proses keeping ini, Mas. Oke, untuk ini size-nya berapa, Pak? Ini baru 12 cm, Mas. Baru 12 cm ya. Berarti biasanya ke mini dia ya. Ke mini ya, super mini. Super mini Iya. untuk kalau ikut di sebuah kontes. Nah, kalau ini kisaran harganya berapa sih, Pak? Ini saya kemarin ditawar orang udah 2 juta, Mas. 2 juta Saya ya. mintanya 3 juta. Oke, ini belum pernah ikut kontes. Belum, ikan Oke. baru, ikan baru. Ikan baru. Disiapkan beneran ini, Mas. Nah, sahabat koi, saat nonton video kita kali ini, nanti sahabat koi bisa langsung kontak kalau memang udah suka atau jatuh hati dengan ikan ini. Tapi belum bisa udah laku, Pak ya. Cepet sekali ya. Biasanya cepet. Cepet, Mas, biasanya. Oke, nih sahabat koi. Ini mintanya beliau 3 juta. Bisa Iya. nanti langsung hubungin beliau, nomornya ada di kolom deskripsi. Nah, itu tadi Siap, sahabat siap. koi. Contoh beberapa ikan dan harganya. Nah, saya akan ulas di video selanjutnya. Jadi, sahabat koi sabar ya. Terima kasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebi Sukhoi.